Natasha would kill me. I'm taking care of it. Halo teman-teman yang budiman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Jumpa lagi bersama Kopi Wi-Fi Channel. Kali ini Kopi Wi-Fi Channel akan membuat alur cerita film yang berjudul Nightbooks. Film ini bercerita seorang anak yang senang menulis cerita horor dan tiba-tiba ia diculik oleh seorang penyihir. Mau tahu kelanjutan kisah cerita film ini? Kalian ikutin aja terus alur cerita film ini sampai habis. Oke lah teman-teman, gak usah pakai lama, kita langsung mulai aja alur cerita filmnya ya. Jangan lupa selesai nonton, kalian like, komen yang positif dan subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Cekidon. Di sebuah apartemen, ada anak yang bernama Alex. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya. Malam itu orang tuanya sedang membicarakannya. Mereka khawatir karena Alex terlihat aneh menurut orang-orang di luar sana. Alex suka sekali dengan segala sesuatu berbau horor, bahkan ia menulis cerita horor. Dan saat itu Alex mendengar apa yang dibicarakan orang tuanya. Ia langsung memasukkan buku-bukunya untuk dibuang. Alex keluar rumah dengan sembunyi-sembunyi dan terlihat sangat kesal. Alex segera naik ke dalam lift untuk turun ke bawah. Tetapi tiba-tiba lift terhenti di sebuah lantai. Saat pintu lift terbuka, keadaan di lantai itu sangat gelap dan Alex berusaha menutup kembali pintu lift itu tetapi tidak bisa. Akhirnya Alex keluar dari lift itu dan dengan sendirinya pintu lift itu tertutup. Alex masuk ke sebuah ruangan dengan televisi yang menyala dan sepotong kue di sebelah televisi itu. Alex mengambilnya dan memakannya. Tiba-tiba Alex pingsan diikuti dengan pintu tertutup. Tak lama Alex tersadar dari pingsannya dan ia sedang berada di sebuah ruangan. Ia berusaha keluar dari ruangan itu tetapi pintunya terkunci. Ruangan itu tampak menakutkan. Alex menjadi ketakutan. Lalu Alex melihat sosok berwajah menakutkan mendekat. Alex terjatuh. Ternyata itu hanya topeng menakutkan yang dipakai oleh seorang wanita. Wanita ini mengaku bahwa ia adalah seorang penyihir. Ia menyingkirkan anak-anak yang tidak berguna untuk dirinya, oleh karena itu ia bertanya pada Alex apa alasan Alex agar wanita ini membiarkannya tetap hidup. Saat Alex diangkat dengan sihir dan akan disingkirkan, Alex mengaku kalau ia suka menulis cerita horor. Wanita itu langsung melepas Alex. Dan wanita itu tertarik dengan kemampuan Alex itu. Ia akan membiarkan Alex tetap hidup asal Alex dapat menulis cerita horor setiap malamnya. Jika cerita Alex tidak menarik maka hidup Alex akan berakhir. Saat tertidur, tiba-tiba Alex terbangun mendengar sesuatu. Ia bangkit dari kasurnya dan tiba-tiba seekor kucing menyerangnya. Kucing itu bisa menghilang dan muncul begitu saja. Alex terjatuh dan pintu terbuka. Alex bangkit dan menyelusuri lorong ruangan itu. Itu adalah ruangan awal saat Alex masuk tadi. Tetapi Alex tidak melihat televisi dan pintu masuknya. Alex melihat beberapa boneka miniatur anak-anak ketakutan. Tiba-tiba seorang anak perempuan muncul. Alex kaget hingga terjatuh. Lalu anak perempuan itu masuk ke dapur dan Alex mengikutinya. Mereka berkenalan. Anak perempuan ini bernama Yasmin. Ternyata Yasmin juga ditahan oleh penyihir itu. Yasmin memberitahu nama wanita penyihir itu adalah Natasha. Dan kucing mata-mata Natasha bernama Lenore, yang sering muncul secara tiba-tiba. Yasmin menceritakan cara kerja di tempat Natasha ini. Apartemen yang mereka tempati ini sebenarnya berpindah-pindah tempat dari kota lain ke kota lainnya. Hanya mereka tidak menyadarinya, dan Natasha menahan anak-anak sesukanya dan membuat mereka untuk hiburan. Jika ia suka pada apa yang mereka buat, mereka akan tetap bertahan. Jika tidak ia akan menyihir mereka. Lalu Yasmin membuka pintu dan mengajaknya masuk ke sebuah ruangan yang penuh dengan buku. Alex sangat kagum pada perpustakaan itu, di sana banyak tersimpan buku-buku menyeramkan lainnya. Yasmin memberikan buku dan bolpen untuk Alex agar mulai menulis cerita seram untuk dibacakan pada Natasha malam nanti. Sebenarnya Alex sudah tidak menulis cerita seram lagi. Lalu Yasmin mengatakan jika ingin tetap hidup Alex harus mulai menulis cerita seram lagi untuk Natasha. Yasmin keluar dari ruangan itu dan menutup pintunya. Alex berusaha kabur, lalu ia melihat Natasha masuk dari sebuah pintu, dan ia yakin itu pintu keluar. Setelah Natasha masuk dan tidak terlihat, Alex segera berlari menuju pintu terbuka itu.
Lalu tiba-tiba Alex terbentuk dan terjatuh karena itu sudah berubah bentuk menjadi tembok bukan pintu lagi. Lalu Natasha muncul dan mengingatkan bahwa jangan coba-coba kabur karena tidak ada jalan keluar untuk kabur. Natasha menjadi sedikit marah dan Alex menjadi ketakutan. Malam pun tiba, selesai makan Natasha sudah menunggu Alex di sebuah ruangan. Alex disuruh duduk di sebuah kursi dan Alex siap dengan cerita-cerita yang ia buat sebelum ditahan oleh Natasha. Alex mulai membacakan cerita. Ia membaca cerita pertamanya tentang taman bermain. Mereka semua seperti menghayati cerita itu. Tiba-tiba cerita itu berakhir. Natasha menjadi marah karena cerita itu berakhir bahagia. Natasha mengatakan tidak ada cerita yang berakhir bahagia. Natasha mengangkat Alex. Alex segera merubah-ubah cerita menjadi tidak bahagia, tetapi Natasha masih belum puas. Dan akhirnya ada akhir yang membuat Natasha puas dan melepaskan Alex. Lalu Natasha mengatakan bahwa akhir bahagia adalah hal yang membahayakan. Show him the library and then get out. Wait! Yasmin kesal pada Alex karena dia mengadu bahwa seseorang terus menatapnya dan Natasha sedikit mengancam Yasmin. Alex mengejar Yasmin dan meminta maaf tetapi Yasmin tidak memperdulikannya. Keesokan paginya Alex mulai menulis lagi. Alex berpikir keras apa yang harus diceritakan di dalam ceritanya itu. Alex hampir putus asa. Lalu ia melihat langit-langit perpustakaan dan ia penasaran ada apa di atas sana. Alex naik ke atas untuk melihat ada apa di langit-langit itu. Alex menemukan sebuah buku, dan di dalam halaman buku itu ada sebuah tulisan tangan yang mengitari halaman buku itu. Alex membawanya ke bawah dan membaca pesan yang ada di tulisan itu. Tiba-tiba Yasmin masuk dan mengatakan bahwa makanan telah siap. Alex menanyakan bagaimana Yasmin bisa terjebak di sini. Pertama Yasmin tidak mau menjawab dan Alex tidak memaksa. Dan dengan berat Yasmin mengatakan bahwa ia terjebak karena mencium masakan kesukaannya. Lalu setelah bercerita Yasmin keluar dari perpustakaan How's itu. that for happy ending? Hari berganti hari kegiatan yang dilakukan Alex adalah siang membuat sebuah cerita seram dan setelah makan malam ia harus menceritakannya kepada Natasha. Dan sambil menulis Alex terus mencari mungkin ada lanjutan pesan petunjuk dari seseorang yang pernah terjebak di situ juga. Natasha menyukai setiap cerita horor yang Alex ceritakan walau kadang Natasha suka memprotes yang Alex tulis. Really? Took me right out of the... Dan suatu pagi akhirnya Alex menemukan buku yang tertulis sebuah pesan petunjuk dari seseorang itu. Saat Alex sedang membaca, Yasmin memanggilnya dari bawah. Alex terkaget dan buku itu terlempar ke bawah. Yasmin kesal dan mengira Alex dengan sengaja melempar buku itu. Dari atas Alex minta maaf dan ia segera turun menemui Yasmin. Yasmin mengajak Alex ke sebuah ruangan. Ruangan itu disebut kebun bibit malam Natasha. Di sana merupakan taman tempat bibit tanaman milik Natasha berada. Yasmin meminta tolong Alex untuk membantunya. Mereka harus menghancurkan telur penghancur, jika tidak ruangan itu yang akan hancur. Mereka harus memetik secara berlahan dan meletakkannya di tanah secara berlahan juga. Lalu menginjaknya dengan keras hingga pecah. Tetapi tiba-tiba saat Yasmin mengambil ia terpeleset dan telur itu terlempar. Alex berusaha menangkapnya tetapi guncangannya terlalu keras hingga telur itu menetas, dan binatang penghancur itu keluar. Alex dan Yasmin berusaha menyingkirkannya. Dan binatang penghancur itu mulai menjatuhkan telur-telur yang tersisa. Alex dan Yasmin pun cepat-cepat menghancurkan telur-telur yang jatuh. Binatang penghancur mulai berkeliaran dan merusak. Sementara Alex dan Yasmin terus mencarinya. Hingga Alex dan Yasmin ketakutan dan akan pergi dari ruangan itu. Lalu Leonor berusaha membantu dengan akan menerkan binatang penghancur itu tetapi ia justru terjebak di sebuah sarang ulat sutra. Saat akan pergi Alex melihat Leonore terjebak, lalu Alex kembali dan berhasil menghancurkan binatang penghancur itu. Dan Alex menyelamatkan Leonor dari sarang ulat sutra itu. Setelah tiba di luar, Natasha menarik mereka dengan sihirnya untuk berada di hadapannya. Natasha marah karena mereka membuat kekacauan di kebun miliknya. Dan Natasha mulai menghukum Yasmin. Alex yang melihat Yasmin tersiksa mencoba membelanya. Dan tak lama Natasha melepaskan sihirnya. Lalu Natasha pergi. No more chances. Setelah Natasha pergi, Yasmin meminta maaf karena melibatkan Alex dalam urusannya. Dan mulai sekarang Yasmin akan mengurus urusannya sendiri dan Alex akan mengurus urusannya sendiri.
Lalu Yasmin pergi sementara Alex hanya sedih melihat Yasmin. Saat malam akan tidur, Alex mendengar sedikit suara ribut. Alex melihat berasal dari mana suara ribut itu. Itu ternyata binatang penghancur yang terlepas lagi. Alex berusaha untuk menangkapnya, dan Alex berhasil menghancurkan binatang itu. Ternyata binatang penghancur itu sudah menghancurkan buku cerita horor milik Alex yang berada di tas. Alex ternyata berada di perpustakaan dari malam, ia mencari petunjuk dari pendongeng yang pernah di sana juga. Tiba-tiba Yasmin masuk dan memberikan Alex obat racikannya sendiri untuk mengobati luka Alex akibat binatang penghancur itu. Alex mengoleskannya pada lukanya, kemudian ia memanggil Leonor untuk dioles juga pada luka di tubuh Leonor. Sebenarnya Yasmin tak setuju tetapi Alex mengatakan tidak apa-apa. Setelah itu Alex bercerita bahwa ia sudah tidak punya cerita untuk dibacakan. Yasmin kaget karena ia mengira Alex masih mempunyai banyak cerita. Lalu Alex menceritakan bahwa binatang penghancur masuk ke kamarnya dan menghancurkannya sebelum Alex membunuhnya. Alex mengatakan ia harus kabur. Yasmin meyakinkan kalau Alex harus menulis cerita bagaimanapun juga. Tetapi Alex mengatakan ia tidak bisa. Lalu Yasmin mengajak Alex dan bercerita tentang kisahnya terjebak di sini. Mereka dulu berempat dan satu-satu mulai dikutuk oleh Natasha karena Natasha tidak tertarik mendengar cerita mereka. Sisa Yasmin yang dimanfaatkan membantu Natasha. Lalu Alex memperhatikan miniatur anak-anak yang dikutuk dan melihat barang-barang yang mereka miliki. Alex mengajak Yasmin untuk menemukan sesuatu dan membacakan pesan dari seseorang yang juga pernah terjebak di situ. Terlihat anak itu memakai sebuah kalung unicorn. Dan Alex tidak melihat anak yang memakai kalung unicorn ada di salah satu miniatur di situ. Alex mulai mencari pesan dari anak itu di buku-buku dan ia bekerja sama dengan Yasmin mencari itu. Dan tak lama mereka menemukannya di belakang sebuah buku yang berusia hampir 1000 tahun. Di sana tertulis resep agar mereka bisa keluar dari tempat itu. Setelah membaca, Yasmin menyuruh Alex mengulur waktu dengan membacakannya cerita dan ia harus mulai menulis. Dan Yasmin akan mulai membuat ramuan sesuai petunjuk pesan itu. Sebenarnya Alex tidak yakin bisa membuat itu, tetapi Yasmin meyakinkan Alex. Dan untuk mengetahui bahan-bahan yang dimaksud penulis pesan itu, Alex menulis cerita menyindir tentang bahan-bahan itu. Jika salah pasti Natasha akan protes dengan kata-kata itu dan mereka dapat tahu bahan-bahan itu. Malamnya Alex mulai membaca cerita yang ia tulis siang tadi. Dan mereka menemukan bahan yang dapat digunakan dengan bersandiwara bahwa mereka salah menulis. Alex dan Yasmin memulai misi mereka. Mereka pergi ke ruang kebun bibit dan akan membuat ramuan yang akan menghantar mereka bisa keluar dari tempat Natasha. Malam harinya mereka akan makan malam. Alex dan Yasmin menyiapkan makan malam untuk Natasha. Alex menumpahkan ramuannya ke gelas minuman Natasha tetapi limun di gelas itu berubah menjadi hijau. Alex sedikit khawatir karena ia tidak punya cerita untuk malam ini. Yasmin menyajikan makanan untuk Natasha. Dan Natasha terlihat seperti curiga. Sementara Alex membuang limun yang berubah warna itu. Dan saat ia kembali ramuannya sudah hilang, Leonor membawanya. Dan saatnya membacakan cerita. Alex masuk dan sedikit mengulur waktu karena ia tidak mempunyai sebuah cerita. Sebelum memulai seperti biasanya Natasha menyemprotkan sebuah cairan ke wajahnya. Alex mulai membuka-buka halaman per halaman sambil memikirkan apa yang harus diceritakannya, dan terlihat Natasha sudah mulai geram. Lalu Alex mengarang cerita sesuai yang dipikirkannya. Natasha maju dan mengambil buku di tangan Alex, lalu menanyakan di mana tulisan cerita yang ia ceritakan sekarang. Alex dan Yasmin menjadi ketakutan. Natasha mulai marah dan akan mengeluarkan sihirnya. Tetapi belum sempat mengeluarkan sihirnya Natasha jatuh seperti pingsan atau tertidur. Ternyata Leonor mengganti isi botol kabut dengan ramuan milik Yasmin. Selain membuat Natasha pingsan, Leonor juga pingsan dibuatnya. Yasmin segera mengambil kunci di tas milik Natasha dan mereka berlari keluar pintu. Mereka membuka pintu itu dan mereka berada di sebuah hutan belantara. Mereka terlihat sangat gembira, tetapi ternyata mereka belum keluar dari apartemen Natasha, mereka masih berada di sana hanya masuk dalam ruangan berbentuk hutan. Mereka menemukan sebuah rumah seperti cerita Hans and Gretel. Yasmin terhipnotis dengan bau sedap dari dalam rumah itu. Yasmin masuk ke dalamnya, sementara Alex mengikuti Yasmin. Sesampainya di sana Yasmin dan Alex makan kue-kue yang ada di rumah itu. Dan Alex pingsan. Saat ia bangun ia berada di sebuah ruangan penuh dengan permen dan ia sendiri di sana. Alex berusaha mencari Yasmin maupun Leonor.
Dan Alex menemukan Yasmin dan Leonor sudah dikurung oleh Natasha di sebuah jeruji besi. Di sana ada sebuah peti mati dengan seseorang di dalamnya. Asal kabut yang sering disemprotkan oleh Natasha berasal dari situ. Alex penasaran siapa yang berada di peti itu. Natasha menjawab bahwa yang di dalam sana adalah mayat penyihir yang asli. Alex kaget mendengarnya. Lalu Natasha menceritakan kisahnya. Ternyata ia adalah gadis yang menulis pesan di buku-buku itu. Dia kembali karena saat ia bebas dan kembali ke tempatnya, orang tuanya sudah pergi, ia tidak tahu harus kemana. Dengan terpaksa ia kembali ke apartemen sang penyihir. Tiba-tiba tempat itu berguncang. Natasha mengatakan bahwa yang suka mendengarkan cerita itu adalah penyihir yang di dalam peti itu. Jika ia mendengar cerita seram, ia akan tidur lebih lama. Natasha memaksa Alex untuk menceritakan cerita seram, tetapi Alex mengatakan ia tidak punya. Guncangan semakin kuat, dan Alex mulai menceritakan sesuatu. Alex menceritakan kisah hidupnya dan ketakutan yang ada di dalam hidupnya. Alex terhanyut dalam cerita itu, begitu juga Yasmin tersentuh mendengar cerita Alex itu. Alex terus bercerita dengan ending yang bahagia. Ruangan terguncang sangat keras. Peti penyihir berlahan hancur dan pintu penjara Yasmin terbuka. Alex dan Yasmin berusaha keluar dari ruangan itu sementara Natasha sibuk membetulkan peti penyihir yang mulai hancur. Dan peti itu hancur, lalu keluar seorang penyihir yang sesungguhnya. Penyihir di dalam peti marah kepada Natasha. Lalu mereka berdua akan memulai pertarungan penyihir. Alex, Yasmin dan Leonor segera berlari keluar dari tempat itu. Mereka berhasil keluar dari apartemen penyihir itu, tetapi penyihir sesungguhnya terus mengejar mereka. Dan saat penyihir itu berhasil menangkap mereka dan akan membunuhnya, tiba-tiba Leonor menikam penyihir itu. Tetapi penyihir itu bisa menyingkirkan Leonor. Alex mempunyai ide. Ia pura-pura membaca sebuah cerita di dalam bukunya dan membuka pintu pemanas. Setelah penyihir mendekat di pemanas, Alex melempar bukunya ke dalam perapian itu. Dan Alex bersama Yasmin mendorong penyihir itu masuk ke dalam perapian itu. Penyihir meronta-ronta di dalam, tetapi Alex dan Yasmin menahan pintu perapian sekuat tenaga. Mereka berhasil menyingkirkan penyihir itu dan Alex kembali ke apartemennya menemui orang tuanya. Orang tuanya senang Alex kembali, dan Alex mengenalkan Yasmin serta Eleanor ke orang tuanya. Alex dan Yasmin kembali ke kehidupan mereka yang normal dan ia sekarang berteman baik dengan Yasmin. I'm starting to. Oke lah teman-teman, sekian dulu video alur cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video alur cerita berikutnya.